Kau sombong, milik jin, iblis. Kesombongan itu milik mereka, manusia tidak boleh miliki itu. Jadi kalau hebat-hebat di kamu, kau saja yang hebat. Kalau tidak bermanfaat, tidak ada guna. Kalau tidak bermanfaat, tidak ada guna. Saya beritahu, tolong dong ahli psikolog, ahli kriminolog. Jangan kasih orang ini bebas menggunakan media sosial. Karena akan merusak generasi muda. Karena akan merusak generasi muda. Apakah perilaku seorang NM layak ditiru sebagai ibu yang baik? Jadi kau jangan salahkan anakmu karena perilakumu begitu. Karena perilakumu begitu. Sekali lagi saya katakan, di Indonesia ini saya hanya melihat 2 orang manusia sombong. Dan ada tambahannya, super sombong. Satu namanya Hotman Paris, satu lagi Nikita Mirzani. Dan orang selalu bilang yang 2 ini kuat. Kuat jaringannya, kuat backingnya. Dua-dua saya tidak peduli, I don't care kepada yang 2 ini. Nah, untuk NM, saya hanya mau buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau NM. Nikita Mirzani, sebelum saya pegang Fadel, itu pengacaranya itu babak belur dia buat. Sehingga mereka rapat. Ada 5 pengacara sebelum saya. Akhirnya mereka rapat, putuskan bawa ke saya. Dan sekarang bergabung bersama saya. Ada 10 orang, bahkan 11 pengacaranya. Saya ketua timnya. Saya sudah tahu. Jangankan sahabat saya di kantor melarang. Anak dan istri saya melarang. Jangan pegang Fadel. Anak saya sampai nangis tuh. Dokter Rizka, Dokter Anggi, Echa, istri saya nangis. Bukan lagi melarang, nangis. Jangan diterima. Itu mulutnya luar biasa, keras. Mulutnya nggak bisa direm. Saya diam, saya nggak mau komen. Tapi saya terus jalan. Pelan nanti baru saya buktikan, saya bilang. Apa itu? Saya sudah tahu. Kalau saya tidak membela Fadel, maka saya takut opini publik akan menghakimi Fadel dan hukum akan bergerak karena opini publik. Memang ada istilah sekarang, no viral, no justice. Tapi untuk kasus Fadel dan kasus yang lain, saya tidak mau. Jangan karena viral, lalu menjadi perhatian. Ini kritik kita semua. Saya lihat, begitu saya pegang kasus Fadel, yang nonton langsung 2 juta. 2 juta dalam satu malam. Ketika Dr. Oki ikut-ikutan, saya debat dengan Dr. Oki, sindir-sindiran, 10 juta. Luar biasa. Saya berangkat ke luar negeri, imigrasi 2 negara, Malaysia dan Singapura, sampai nanya saya, Mr. Razman, iya, supir-supir taksi. Saya dikenal juga sudah pengacara, tapi ini kasus paling viral. Apa maksudnya? Ada seorang manusia yang bercerita tentang anaknya. Dan yang dia sampaikan itu amat sangat aib besar. Sangat-sangat rahasia yang menurut saya tidak pantas. Jadi kalau dia laporkan Razman, kami tim hukum dengan mengatakan saya membuka data pribadi. Padahal saya hanya tunjukkan USG atas permintaan klien. Tidak sebut dokternya, tidak sebut rumah sakitnya. Pertanyaannya, yang disebut oleh NM ke publik itu apa? Dia bilang anak saya hamil. Anak saya setelah hamil apa enggak membuka data pribadi itu? Yang kedua, apakah perilaku seorang NM layak ditiru sebagai ibu yang baik? Dia ngerti enggak? Makanya saya bilang kemarin saya diwawancara media. Saya beritahu, tolong dong ahli psikolog, ahli kriminolog, media-media, Kominfo. Jangan kasih orang ini bebas menggunakan media sosial. Karena akan merusak generasi muda. Nah, sekarang masa dia nggak sadar? Dengan perilaku dia begitu waktu kecil Loli, sekarang terjadi ke Loli yang melawan ibunya dan punya cara hidup sendiri. Yang kedua, kenapa dia tidak sadar? Kalau besok akan muncul Loli-Loli yang lain, yaitu adiknya, laki-laki. Bagaimana kalau itu besok menjadi playboy yang luar biasa?
Jadi kau jangan salahkan anakmu karena perilakumu begitu. Sekarang sudah terlihat dengan fakta empirik, dia bersama laki-laki, bukan suaminya. Mengaku pacaran. Kira-kira bagaimana anak memandang kita? Itulah sebabnya saya katakan bahwa hukum tidak bisa dengan cuap-cuap. Nah, sampai akhirnya pada giliran ini, dulu waktu saya pegang, rame, malamnya saya Zoom dengan wartawan dari Medan, karena saya udah urusan. Tiba-tiba dia masuk, dan saya layani. Saya senang, saya nyaman, saya tenang, ngadapi dia. Udahlah adikku saya. Oh enggak begini-begini. Iya nanti kan ada tahapan. Enggak ada, itu kejauhan Rasman. Enggak usah, ini selesai saya buat. Dalam hati saya, ini orang sok jago, sok tahu, sok ngatur hukum. Memang kau siapa? Presiden aja nggak boleh ngatur-ngatur hukum. Pak Jokowi sekarang udah berakhir masa jabatannya. Tengok banyak sekali serangan-serangan. Saya prihatin. Kepala negara udah berakhir masa jabatan pun masih bisa juga dikritik orang. Kepala negara yang sedang berkuasa pun masih dikritik orang. Apalagi Nikita Mirzani. Kau siapa? Gitu. Jadi maksa seolah-olah dia akan jadi tersangka, akan baju oren, akan jadi ini. Nah, sampai akhirnya dia mengatakan, barang siapa yang bisa mengatakan dan menjamin bahwa Kang Semir, ini istilah dia itu Fadel, Kang Semir, keluarga Hajam Jadah katanya gitu, kalau saya dibilangnya kura-kura ninja, itu tidak ditahan dan tidak tersangka, saya akan serahkan 5 miliar. Sekarang publik ada di pihak dan kalau nanti viewersnya itu 30.000, itu syarat dia. Sekarang viewers itu saya share di Instagram saya sudah lebih dari 30.000. Sekarang pertanyaannya, mana Nikita Mirzani janjimu? Dan ini kalau dipersoalkan secara hukum bisa. Kenapa? Ini keterangan palsu, melakukan kebohongan secara sadar depan publik. Ini penipuan terbuka. Nah, jadi ini sedang kami pelajari. Karena itu sudah NM harusnya kau minta maaf ke publik. Dan kau membuat gaduh. Kenapa gaduh? Bayangkan ya. Gara-gara dia statement berulang-ulang begitu, inilah Pak Oren kayaknya melampaui kewenangan penyidik. Itu saya langsung konfirmasi ke penyidik. Kasihan penyidik. Bang, sumpah bang, kami tidak tahu bang. Jadi saya waktu itu kaget ya. Malam-malam, kan setelah itu kan dia ngomong lagi. 2 hari sebelum tahun baru. Tunggu ya, pantengin ya, besok tuh, lihat TikTok saya, lihat Instagram. Saya besok akan umumkan 2 tersangka. 1, dugaan saya Isa Zega. Yang kedua, si Kang Semir, musuh saya. Saya dikirimin berita itu kaget saya. Saya bilang sama istri, wah ini udah lebih penyidik ini kawan ini. Tapi saya kan tidak langsung, iya benar gak? Tapi saya, oh jangan-jangan benar. Tapi kalau ini benar, oh ini kita mesti gas ini penyidik. Kan gitu. Saya dengan cara manis, saya kirim. Saya kirim video itu ke Kapolres, ke Kasareskrim, ke Kasih Humas, ke Kaskanit PPA, ke penyidik pembantu, saya kirim. Dan saya koordinasi ke Polres kemarin. Saya padahal sudah bilang, saya akan bagi uang itu ke wartawan dan ke masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Nah katanya kau orang kaya, bayarlah. Kau punya bos, kau bilang itu, Dokter O itu, mintalah. Dokter O juga belum selesaikan kewajiban ke saya. Nah dan ini saya baru dikirimin tadi, ini klinik-klinik kecantikan ini, mereka berantau antara mereka. Promosi sana, promosi ini. Saya minta tolong BP POM dan Baris Krim Polri turun seleksi. Karena jangan sampai mereka menjual obat-obat yang berbahaya, mencari keuntungan. Dan mereka kaya-kaya. Ini tidak benar nih. Saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Begitu. Saya itu syukur pada Allah. Jangankan orang lain. Istri saya pun nggak bisa membaca pikiran saya. Tapi yang pasti satu resepnya. Saya tidak pernah membawa masalah sehingga terganggu tidur saya. Yang kedua, saya selalu menganalisa satu kasus cepat, tepat, efektif, efisien. Saya tidak mau untuk mengulur-ulur masalah. Saya pingin kalau ada masalah cepat selesai. Kalau memang masalah itu perlu strategi,
Istri saya tahu, baik Jakarta, baik pun Medan. Saya itu biasanya ya, kalau ada mau menghadapi hal yang serius, pendalaman kasus ini, saya biasanya saya percepat saya tidur, kemudian saya akan bangun tengah malam. Di dalam saat kesendirian itulah saya menganalisa semuanya. Jadi saya memang menganalisa itu dengan pikiran yang tenang, di saat yang tenang, di tengah malam. Dan itu sering terjadi. Pukul 3, pukul 4, nanti sebelum subuh istri saya bangun, dia lihat. Saya sudah di meja kerja. Dan mereka sudah pasti tahu, aku sedang menganalisa. Dan jarang analisa saya meleset. Karena firasat batin itu saya percaya. Yang kedua, apa lagi strateginya? Ya, kita memang harus paham, ada aksi, ada reaksi. Kalau kita ke sana, berarti ini. Kalau ke sini, ke sini. Jadi saya selalu berpikir konsep tahu diri. Satu, saya bisa nggak ngadapin orang? Kalau nggak bisa, bagaimana caranya? Butuh nggak orang? Saya selalu tidak pernah mengajak orang untuk bergabung menghantam orang. Itu nggak pernah. Yang ada orang tuh ngajak saya. Jadi kalau saya dibilang single fighter, ya. Tetapi tentu saya memang tidak pernah malu. Nah, itu. Saya tidak pernah malu-malu meminta pendapat kepada senior saya. Baik dia mantan petinggi Polri yang sudah pensiun, baik kepada jaksa yang sudah pensiun, yang berbintang-bintang, baik kepada orang dekat-dekat saya, kalau saya lihat perlu pendapat tentang itu. Bahkan saya sering minta pendapat kepada sopir saya dan ajudan saya. Tapi dalam konteks hukum, memang saya kadang-kadang nggak mau berdebat. Tanya istri saya. Antara kami, nanti kalau dia tanya terlalu dalam, saya langsung marah itu. Udah nggak usah tanya lagi. Karena akan membuat saya tidak lagi sinkron. Sekarang ini seperti kasus saya. Saya nggak mau debat ini. Saya bilang sama ajudan, fotokopi. Kasih, nih baca. Baca, dalami, baru pikirkan. Nah sekarang dia paham tuh kasusnya. Oh ininya. Yang kedua, kalau saya, orang di samping saya, dia lemot. Nangkap cara pikir saya tegur itu. Kau pahami dikit. Jangan lambat ya. Kenapa? Hidup ini nggak bisa main lambat lagi. Sekarang main cepat. Jadi ukur, analisa. Ukur, analisa. Ukur apa? Ukur kemampuan. Analisa. Sejauh mana dia? Kalau ibarat kita melempar bola sejauh mana nih? Ini sampai ke gawang atau setengah gawang. Itu harus kita ukur. Artinya apa? Konsep tahu diri penting. Tapi strategi juga penting. Islam mengatur itu. Siasah dalam bahasa Arabnya. Strategi itu penting. Ya tentu saya nggak boleh buka semuanya. Tapi yang pasti, insya Allah saya pasti dalam menangani satu perkara terhadap diri saya punya strategi. Wartawan banyak yang tanya, Bang, abang kok lolos terus? Kenapa abang begitu? Ada wartawan nanya banyak. Saya jawab, saya lolos karena pertolongan Allah. Yang kedua, kerja keras. Karena saya tahu dalam ajaran agama, wasyawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berusaha kamu, bekerja keras kamu, berjuang kamu. Setelah itu kamu serahkan pada Allah. Takdir yang akan mentabah. Tapi ingat, jangan takdir itu kau tunggu. Jemputlah takdirmu itu. Karena kata Allah, saya akan merubah nasib satu kaum kalau nasib itu yang akan bekerja. Kaum yang banyak saja bisa dirubah. Apalagi kita sendiri. Artinya, kau berusaha, maka akan nampak hasil. Kalau ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, benar itu. Karena agama menyuruh itu, begitu. Saya itu teman sama Fitri sudah lama. Tapi kami tidak pernah berbicara tentang kasus ini. Justru ketika kasus ini mencuat, Fitri itu ngomong ke saya tanpa saya tanya. Dia kan ada saham di salah satu resto. Saya diundang. Bang, abang sini aja deh ngopi-ngopi. Oke, saya datang. Lalu kemudian pada saat itu kami cerita, ya ringan-ringan aja. Tiba-tiba muncul kasus ini. Kami ketemu, ngobrol, tapi kasus lain. Terus dia bilang, Bang, maaf ya, saya untuk urusan Fadel, Loli, dan Nikmir, kalau panggilan dia Niki, saya nggak mau ikut campur, Bang. Karena saya tidak mau ikut-ikutan, dan saya walaupun banyak tahu tentang kehidupan Loli dan mamanya, tapi saya nggak mau komentar. Ya udah, oke, nggak apa-apa, Fit. Nah, saya tangani. Kemudian seminggu nggak berapa lama kemudian, kok muncul di beranda-beranda YouTube, NM ini nyindir-nyindir orang gitu. Wartawan mulai tanya, ini Bang arahnya ke Fitri kan? Saya nggak tahu, saya bilang. Saya nggak tahu. Nah,
Tapi terus saya chat Fitri. Fit, ini kayaknya ke kamu ya? Saya gitu. Iya bang, tapi dia kan belum senggol gua. Kalau dia senggol nama gua langsung, gua kejar, kata dia. Saya bilang, oh ya? Iya. Oke, terus. Tiba-tiba saya telepon lagi. Ini kok kayaknya makin kencang ini ke kamu. Enggak bang. Ya mudah-mudahan saja enggak lah, saya bilang. Langsung saya telepon. Fit, kau kan adikku. Iya bang. Yakinlah kau. Saya kan orang Medan, saya panggil kau kan. Yakinlah kau bahwa satu saat kau pasti disenggol. Oh iya bang? Iya. Nggak lama nyenggol. Sebut nama langsung. Sebut nama. Kami komunikasi lagi. Nah, terus, iya bang ya. Saya nanti pada waktunya akan bereaksi. Ya sudah, yang penting jaga diri, kita sahabat tetap. Oke. Saya nggak berpikir nih kalau dia akan speak up. Tiba-tiba pagi-pagi beberapa hari yang lalu, saya lihat udah rame speak up Fitri tentang NM. Tanggung. Wah, gawat ini. Saya diam aja. Tahu-tahu saya lihat, jadi penasaran saya kan. Kirimlah ke dia. Kirim ke dia berita itu kan. Saya konfirmasi lah, karena saya lihat langsung dari dia kan, dan post Instagram dia. Terus saya telepon, dia angkat. Dia langsung ketawa-ketawa. Oh, senang abang ya. Akhirnya aku berantem juga sama Niki nih. Saya langsung ketawa juga, jawab, bukan begitu. Kan udah aku bilang, kau itu pasti akan disenggol. Iya, sekarang gak ada ampun bang. Gak ada ampun, saya sikat. Dan saya, dia sampaikan, dan saya bersedia jadi saksi yang meringankan bagi Fadel. Itu kalimat dia. Karena saya banyak tahu tentang kehidupan Loli. Memang saya tidak banyak tahu tentang percintaan dia dengan Fadel. Tapi saya banyak tahu tentang bagaimana NM kepada anaknya Loli, bagaimana Loli kepada ibunya, bagaimana perlakuan NM terhadap Loli, bagaimana curhatan. Di handphone saya ini banyak bang. Itu yang disampaikan. Dan itu dia dengan gentle mengatakan kepada media melalui postingan dia bahwa memang bersedia menjadi saksi, dan bila perlu polisi minta kesaksian mau dia. Dan kami sudah sepakat untuk membuat dia untuk menjadi saksi. Dan tapi dalam persoalan ini sekarang, karena saksi kami sudah sangat banyak, dan saya bilang ke penyidik kalau apa, ya secepatnya kalian ambil proses hukum ini, karena kita butuh kepastian hukum. Apakah ini tidak cukup bukti, hentikan. Kalau ini cukup bukti, silakan proses. Tapi lakukan tahapan-tahapan yang kami minta. Nanti mungkin setelah itu baru kami hadirkan Fitri. Tapi apapun ceritanya kami terima kasih kepada Fitri. Dan adik saya Fitri ini ya, sekali adik saya Fitri ini, dia ngomong, bang, saya ingin Loli ada di situ. Saya bilang, loh, dia kan di safe house. Nanti kalaupun dia datang kan pasti didampingi ibunya, NM. Gak apa-apa bang. Kamu mau? Mau. Supaya apa yang dia sampaikan ke saya, baik langsung maupun chat WA, saya akan konfirmasi langsung kepada Loli di depan ibunya. Segitunya. Jadi saya heran ya, orang-orang yang risih, orang-orang yang merasa dirinya sombong, orang-orang yang menghantam Rasman, sekarang rame-rame pada ngantamin dia. Begitu juga dengan misalnya Hotman nih. Banyak nih sekarang yang orang datang ke saya, sekarang sana sini. Kenapa? Mungkin saya jadi simbol perlawanan. Mungkin selama ini orang yang dua ini gak ada yang sanggup melawan. Saya bisa melawan mereka, tapi saya bukan hebat. Saya berusaha membela apa yang menurut saya pantas. Dan saya percaya agama saya mengatakan, orang sombong itu adalah kawannya setan. Maka kalau setan harus dihadapi. Saya tidak katakan Hotman setan, saya tidak katakan Niki setan, tidak. Tapi orang yang sombong, hanya sombong itu milik setan. Milik jin, iblis. Kesombongan itu milik mereka, manusia tidak boleh miliki itu. Kenapa? Kenapa? Karena hanya iblis, setan yang berani melawan perintah Tuhan. Untuk tunduk pada Nabi Adam. Artinya, kalau kau sombong, dan melebihi dari kesombongan yang lainnya, berarti Anda sejajar dengan setan, iblis, jin, dan lain-lain. Saya kira begitu. Bahwa hukum tidak boleh dikriminalisasikan kepada orang. Apakah kepada orang lemah, apa kepada orang musuh politik,
atau kepada musuh apapun atas nama ketidakadilan. Saya alami sekarang kasus di saya dengan Hotman. Sangat tidak pantas. Tapi karena ada perempuan yang mengaku tidak tanda tangan, monggo kita bersidang di pengadilan. Nanti saya akan kuliti kalau secara hukum di situ. Kira-kira begitu. Terus saya ada satu filosofi hukum yang saya pelajari, yaitu facta sunt potentiora verbis. Bahwa 1000 kata-kata, banyaknya kata-kata yang menyatakan seseorang itu melakukan A, melakukan B, akan terpatahkan oleh satu orang yang melakukan perbuatan. Jadi kata-kata itu akan kalah. Istilah kita, no action, talk only. Tanpa perbuatan dengan kata-kata maka tidak bernilai. Dalam syair Arab disebut di situ bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi orang lain tidak akan berguna untuk masyarakat. Jadi kalau hebat-hebat di kamu, kau saja yang hebat. Kalau tidak bermanfaat, tidak ada guna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Tuh. Poin yang kedua closing statement saya, yaitu ada pemahaman kami, lex naminem sigit et impossible. Apa itu? Bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan paksakan bahwa dia yang melakukan perbuatan. Jadi jelas itu. Ya, lex naminem sigit et impossibilia. Tidak boleh kita memaksakan bahwa dia bukan melakukan terus kita paksa dia melakukan. Ini tidak boleh. Artinya benteng terakhir ada di pengadilan. Tapi peradilan benteng terakhir ini harus juga hulunya diperbaiki. Proses penerima kasus, proses naik lidik, ke sidik ke TSK, pemberkasan di kejaksaan harus dibenahi semua. Jadi saya berharap Bapak Prabowo, Bapak Gibran, saya ini 2014 sudah dengan Pak Prabowo, 2019 dengan Pak Jokowi Ma'ruf, 2024 juga saya dukung mereka ini. Saya hanya minta, Pak, untuk menambah kepercayaan publik, tidak saja kebocoran di bidang pertambangan, kebocoran di bidang korupsi penyelenggara negara, tapi penerapan hukum yang saat ini banyak kurang sesuai, maka perlu ditertibkan. Saya percaya masih ada waktu buat Pak Kapolri, masih ada waktu buat Bapak Jaksa Agung, masih ada waktu buat Ketua Mahkamah Agung yang sekarang saya baca satu halaman penuh ulasan majalah koran Kompas tentang sosok Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto sekarang. Luar biasa. Dan saya sudah gunting, kemudian saya copy. Dan itu akan saya bagikan ke banyak teman, termasuk majelis hakim. Karena percaya, kalau Indonesia mau, Indonesia emas, mau mencapai apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Gibran, tidak ada orang yang boleh di negara ini dibiarkan merasa dirinya paling sombong, paling hebat, paling sukses, paling kaya. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sombong, maka siap-siaplah kita hancur bersama mereka.